ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang istiqomah dengan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini sengaja kita mencoba mengambil fokus materi kita tentang parenting ini, tentang keorangtuaan. Kenapa demikian? Karena memang hari ini yang bisa menjaga anak-anak muda kita, yang bisa mewariskan generasi kita tentu adalah para orang tua. Nah, ada beberapa hal penting yang mesti dipahami oleh orang tua zaman now. Karena memang kalau kita membaca sebuah kitab yang ditulis oleh Ustaz Muhammad Rashid Dimas, ini adalah seorang psikolog dari Mesir. Beliau seorang dai dan juga seorang psikolog di Mesir, tapi namanya agak mirip-mirip dengan nama Jawa, ini ada Dimasnya di belakang. Ustadz Muhammad Rashid Dimas. Beliau menulis kitab yang berjudul 20 kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Nah, nanti kita akan uraikan. Jadi ada 20 kesalahan kita selaku orang tua dalam mendidik anak. Nah, salah satu kesalahannya adalah menyamakan kondisi kita dulu dengan kondisi anak kita sekarang. Nah, sehingga keluar sebuah kalimat kita, dan menurut beliau ini salah nih Bapak Ibu. Nah, misalnya kita bilang sama anak kita, kamu itu ya nggak seperti ayahmu dulu. Atau seorang ibu mengatakan, kamu tuh ya nggak seperti bunda waktu seumur kamu dulu. Nah, ini ternyata sesuatu yang salah menurut beliau. Kenapa? Karena zamannya berbeda Bapak Ibu. Ya, yang dihadapi oleh anak-anak kita sekarang jauh lebih dahsyat daripada yang kita hadapi. Nah, dulu kalau bapak-bapak cabut dari sekolah kemana mainnya? Paling ke sungai kan, ke sungai terjun-terjun, mandi-mandi di sungai gitu kan. Nah, kita paling kalau main itu sama kawan, main patok lele, main apa lagi, main peta umpet yang ya, kalau yang ibu-ibunya main karet ya Bu ya, main karet yang lompat-lompat itu dulu, cuma begitu. Kalau anak sekarang nggak begitu, anak sekarang menghadapi dahsyatnya fitnah teknologi ini, benda yang saya pegang ini, nah, ini fitnahnya luar biasa hari ini. Jadi menyamakan kondisi kita dulu dengan kondisi anak kita sekarang jelas merupakan sebuah kesalahan cara mendidik anak, kata Syekh Muhammad Rashid Dimas. Ya, termasuk ini berarti konsekuensinya apa Bapak Ibu? Konsekuensinya adalah tuntutan kita selaku orang tua, kita mesti upgrade terus ilmu pengetahuan kita. Kita mesti upgrade terus tentang situasi terkini sehingga kita nggak tertinggal dengan situasi terkini. Nah, sekarang kita coba ini. Ini ada satu tayangan ini, dengan tayangan yang tadi. Nah. 10 pelajar yang sudah mencoreng dunia pendidikan di Kota Pariaman dipanggil orang tuanya pekan ini. Penelusuran dan pemeriksaan dari grup WhatsApp yang bernama Panta Group, pelajar ini sudah jauh melanggar aturan dan norma agama. Di antara mereka yang ada diduga terlibat dalam permainan seks bebas seperti pasangan suami istri. Lebih miris lagi, ada yang terlibat dalam seks sejenis, baik itu lesbian maupun homoseksual, hingga biang tawuran antar pelajar. Pihak Satpol PP juga langsung melakukan tes urin karena diduga pelajar ikut mengkonsumsi obat-obat terlarang. Petugas Satpol PP Kota Pariaman mengembangkan kasus ini karena tidak tertutup kemungkinan jaringan ini juga ada hubungannya dengan sekolah lain. Untuk sementara mereka dikembalikan kepada orang tuanya, mengingat mereka akan memasuki masa ujian. Grup-grup yang isinya adalah semua notabene kenakalan remaja. Apa saja isi grupnya itu, salah satunya tadi disebutkan nama grupnya ya. Itu semua adalah grup yang kontennya isinya adalah pornografi, di mana setiap anggota grup harus men-share atau membagikan konten-konten pornografi, apakah dalam bentuk video, foto dan segala macamnya. Ya. Kemudian ada lagi satu grup itu isinya adalah grup anak-anak pelajar, gabungan anak-anak pelajar dari grup motor, grup hobi-hobi tertentu, sampai grup tawuran yang hobinya memang tawuran setiap hari, setiap malamnya di Kota Pariaman. Ya, kalau kami dari tim P2 TP2 itu hanya penanganan dan pendampingan, karena kalau untuk kelanjutan untuk pembinaan ada sekolah. Nah, dan sekolah itu kita menanggapi dari pihak sekolah bagaimana betul sifat anak-anak ini, nanti kita akan dampingi, kita akan bawa psikolog dan bersama dengan dinas kesehatan. Berapa banyak yang terlibat dalam jaringan ini? Kalau untuk saat ini 10 ya BP, 10 orang tadinya, yang 10 orang.
Dari Kota Pariaman, Alnoveri, Padang TV. Ini tadi. Kembali ke sini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya agar kita menjadi orang tua beruntung? Pertama, penuhi hak anak kita atas nama cinta. Ya. Kemudian yang kedua, upgrade informasi perkembangan zaman agar kita menyikapi anak kita dengan tepat hari ini. Kemudian yang selanjutnya, upgrade terus ilmu tentang orang tua. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita lihat satu-satu. Ya. Nah, kalau soal hak anak atas nama cinta ini, Umar bin Khattab sudah mengatakan ada 3. Yang pertama, mencarikan ibu yang solehah untuk mereka. Memastikan istri kita adalah istri yang solehah sekaligus menjadi ibu yang solehat untuk anak. Nah, kemudian yang kedua, hak anak atas nama cinta adalah memberikan nama dengan nama-nama yang baik. Kemudian yang ketiga adalah mendidiknya dengan Al-Quran. Mendidiknya berbasis Quran. Kalau 3 hak anak atas diri kita ini tidak kita penuhi, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, maka tidak tertutup kemungkinan di akhirat nanti kita dihinakan, kita dituntut oleh anak-anak kita sendiri di hadapan Allah. Bahwa kewajiban kita kepada mereka, hak mereka atas nama cinta kepada kita, kita tidak penuhi. Di dunia jelas akan mendapatkan kehinaan, mendapatkan kedurhakaan dari perilaku anak-anak kita. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang selanjutnya apa? Upgrade informasi perkembangan zaman. Apa sih sekarang yang terjadi? Budaya-budaya apa yang sedang berlaku di luar sana? Nah, kemudian yang ketiga, ya upgrade terus-menerus ilmu tentang orang tua. Nah, sekarang kita lihat tentang ilmu tentang orang tua. Nah, apa kata Syekh Muhammad Rashid Dimas ya dalam kitabnya 20 kesalahan anak kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Nah, ini yang perlu kita hindari. Pertama apa? Menuntut anak melaksanakan perintah tanpa menjelaskan sebabnya. Ini salah ternyata Bapak Ibu. Kita kan kadang-kadang sering merintah anak kita, nak pergi ngaji, nak lakukan ini, lakukan itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu, kamu harus begini, harus begitu. Tapi kita nggak kasih tahu gunanya apa untuk dia. Sehingga mungkin Bu, saya mau tanya, Ibu pernah nggak manggil anak atau mungkin Bapak manggil anak, terus dia kita tahu dia dengar, tapi dia diam aja pura-pura nggak dengar, pernah? Pernah nggak Bapak atau Ibu mengalami itu? Kita panggil anak ini, kita yakin kok dia dengar gitu, tapi dia diam aja pura-pura nggak dengar. Pernah Bu? Pernah Pak? Nah, ini salah satu penyebabnya kata Syekh Muhammad Rashid Dimas. Anak jenuh jiwanya, tertekan dia. Kenapa? Karena dia nggak tahu harus melakukan melakukan perintah itu kenapa. Ini juga yang terjadi pada Ustadz Mutamimul Ula, Ustadz Tamim almarhum, yang punya 11 anak penghafal Quran itu. Ternyata tidak ujuk-ujuk, memang dia ajak dialog anaknya. Nah, kami Abi dengan umimu ingin kamu jadi penghafal Quran. Nah, kenapa? Karena inilah kemuliaan orang yang menghafal Quran. Jadi dikasih motivasi si anak, dipahamkan kenapa orang tuanya menginginkan dia menjadi penghafal Quran. Sehingga akhirnya apa? Anak ini dari mulai tadinya keinginan orang tuanya pelan-pelan bergeser menjadi keinginan dirinya sendiri. Kalau sudah seperti itu, Masya Allah, dia melakukan itu karena kesadaran dirinya, bukan karena tekanan orang tuanya. Kemudian kaku dalam menetapkan aturan bagi anak, saklek gitu. Kalau harus begitu ya begitu gitu. Tidak ada dialog di sana, kemudian tidak ada tarik ulurnya di sana, tidak ada tolak ansurnya di sana. Ini ternyata juga kesalahan orang tua dalam mendidik anak. Nah, kemudian yang ketiga kata Syekh Muhammad Rashid Dimas adalah lengah dalam menetapkan disiplin bagi anak. Sering memaklumi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan anak tidak diberikan sanksi atas itu. Sehingga anak tidak mengerti, tidak memahami bahwa dia telah melakukan sebuah kesalahan. Penting ternyata Bapak Ibu, disiplin bagi anak. Kalau memang misalnya kita berikan arahan, anak kita diperbolehkan memakai handphone ini 2 jam, ya sudah 2 jam. Lewat dari situ orang tua kita selaku orang tua mesti konsisten menegakkan aturan itu. Tidak boleh apapun yang terjadi, nak waktumu sudah habis, sini handphonenya. Ayah pegang lagi, papa pegang lagi, ya, atau bunda yang pegang. Ya, ibu yang pegang atau mama yang pegang sekarang. Nah, besok nanti jam sekian kamu boleh lagi dengan prasyarat-prasyarat begini. Nah, ini ternyata penting disiplin. Kemudian tidak menyikapi kesalahan anak dengan sabar. Nah, ini kita nih biasanya nih Pak. Ya. Tidak menyikapi kesalahan anak dengan sabar. Semarah-marahnya kita Bapak, hati-hati dengan ucapan. Ibu juga Bu. Ya. Semarah-marahnya kita dengan anak itu hati-hati dengan ucapan kita. Ya. Misal kita marahnya, kamu ini pemalas sekali, mau jadi apa kamu? Mau jadi kuli kamu? Ya, ternyata nanti jadi kuli beneran. Ya.
Setelah kita jadi kuli benar, anak kita jadi kuli beneran, kemudian kita nangis-nangis, ya nak, kenapa kamu hidupmu beginilah? Kemarin doanya siapa? Hati-hati. Makanya yang paling unik itu kisah salah satu imam besar Masjidil Haram, Imam Sudais kalau nggak salah. Itu ketika ibunya marah luar biasa karena dia nggak mau diatur, ibunya Masya Allah masih bisa ngontrol ucapan yang keluar dari mulutnya. Kalau begini caramu nak, sudah, sekarang juga kamu keluar dari rumah ini, kata ibunya, diusir. Tapi kalimat ibunya yang terakhir yang menarik, keluar kamu, pergi kamu dari rumah ini, sana pergi kamu, jadi imam Masjidil Haram kamu. Ternyata benar, jadi imam Masjidil Haram. Jadi dalam kondisi marah pun ternyata kita dituntut bapak dan ibu, ya, marah pun kita, omongan yang keluar tentang anak kita tetap omongan yang positif. Karena kenapa? Orang tua ini Pak, kita selaku orang tua sekarang, termasuk kita selaku anak dengan orang tua kita, waspadalah. Orang tua itu Bapak Ibu, doanya makbul tapi sumpahnya juga manjur. Nah, ini makanya hati-hati kita. Hati-hati bener Bu. Saya pernah baca sebuah kisah, ada ibu yang menyesal luar biasa ketika dia marah sama anaknya, keluar sumpah serapahnya. Apa sumpah serapahnya? Hancur tubuhmu nanti. Ternyata benar. Beberapa tahun kemudian dia membangun sebuah rumah ketika anaknya yang sudah usia muda, sudah balik, sudah dewasa itu, usia 20-an, sedang asik mengamati bangunan yang dia bangun itu, ternyata roboh. Dan ketika roboh, anaknya meninggal dalam kondisi seluruh tulang-tulangnya hancur, patah. Baru dia ingat akan sumpah serapahnya sekian puluh tahun yang lalu, sekian belas tahun yang lalu ketika dia marah kepada anaknya masih kecil dulu. Maka hati-hati. Hati-hati kalimat-kalimat kita. Nah, kemudian tidak berusaha memahami motivasi yang membuat anak melakukan kesalahan. Jadi bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita marah ke anak, kita gali dulu kenapa dia melakukan itu. Kenapa dia melakukan itu? Nah, ini penting kita sehingga anak merasa diperlakukan dengan adil. Kemudian apalagi orang tua terlalu patuh pada ancaman anak. Ada juga ini Pak, Bu. Orang tua takut dengan ancaman anak. Kalau seandainya saya nggak dibelikan ini, maka saya berhenti sekolah. Itu kan ancaman anak itu. Kalau waktu kecil apa ancaman anak Pak Bu? Tantrum. Dia nangis guling-guling, histeris, itu namanya tantrum. Kalau anak sedang tantrum, jangan penuhi keinginannya. Sampaikan saja dengan sabar kepada dia. Memang nggak enak kita melihat gitu. Tapi memang senjata anak begitu. Kalau nanti dia dapat apa yang dia inginkan dengan cara tantrum itu, besok dia punya keinginan nggak dapat, dia tantrum lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Si anak sudah mulai memanipulasi orang tuanya. Tahu dia kelemahan, nah berarti kalau saya nggak dapat, saya tinggal guling-guling, saya tinggal nangis. Selesai gitu kan. Saya akan dapat apa yang saya inginkan. Nah, gimana caranya? Bapak Ibu dalam buku kitab ini dijelaskan. Tinggal ngomong aja, nak, ayah sayang sama kamu dan ayah akan tunggu sampai kamu selesai. Silakan lanjutkan. Kita awaskan aja, hati-hatikan aja, jangan sampai ada barang-barang yang bisa mencelakakan dia. Artinya apa? Ayah tetap sayang kok sama kamu nak. Tetap kita bujuk dengan kalimat-kalimat sayang, tapi kita persilahkan ya, silakan kalau mau begitu sampai berapa jam pun. Artinya secara garis besar kita tidak akan penuhi apa yang dia inginkan, karena menurut kita mungkin yang dia minta itu adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, sehingga anak belajar, oh kalau begini caranya saya percuma saja tantrum, percuma saja saya lakukan ini karena toh keinginan saya tidak akan diberikan oleh ayah saya. Nah, kemudian terlalu obral janji dengan selalu mengatakan bila kamu melakukan ini maka kami akan hadiah. Sekali-sekali hadiah boleh. Tapi kalau tiap melakukan kebaikan selalu harus dibujuk dengan hadiah dulu, ini berbahaya Bapak Ibu. Orientasinya nanti adalah imbalan, bukan kesadaran karena itu baik untuk dirinya. Apalagi mohon maaf misalnya kita selaku orang tua nggak punya kemampuan. Lalu kita janjikan yang enggak. Nah, kalau kamu juara 1 nanti kamu akan liburan ke Bali. Ternyata uangnya nggak ada, akhirnya kita ajak liburan ke Balimbiang gitu kan, Balimbiang Kuranji gitu. Balinya Balimbiang gitu kan. Nah ini kan tentu anak merasa ketipu loh, kok katanya ke Bali tapi ternyata Balinya Bali yang ini gitu kan. Nah itu salah satu contoh gitu ya. Nah Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nah, menghukum perbuatan baik anak ya. Apa itu menghukum perbuatan baik anak? Anak melakukan kebaikan nggak pernah kita puji, tapi ketika dia melakukan satu saja kesalahan di mata kita langsung kita marahi. Jadi ternyata memuji anak ini penting Bapak Ibu. Anak kalau dibesarkan dengan pujian maka insya Allah dia akan belajar menghargai orang lain. Tapi kalau dia
dibesarkan dengan cercaan, dengan hinaan, maka dia akan belajar untuk melecehkan orang lain. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kadang kan begitu. Mama, lihat ma, aku sudah berhasil untuk menyelesaikan tempat tidurku, udah merapikan ya. Ya langsung sekarang mandi. Harusnya apa? Subhanallah anak mama, puji dulu gitu kan. Puji dulu, peluk dulu, cium dulu, apresiasi dulu. Ya, sehingga dia merasa, oh kalau saya melakukan kebaikan saya dapat reward, kalau saya melakukan keburukan saya dapat punishment. Nah, tapi kalau tidak, ini namanya menghukum perbuatan baik anak. Nah, kemudian tidak menjatuhkan hukuman atas kesalahan anak, itu tadi. Kita wajib menjatuhkan hukuman atas kesalahan anak kita, Bapak Ibu. Nggak mesti fisik kok, bisa saja mencabut hak-hak tertentu misalnya. Karena misalnya dia kebanyakan main, tidak disiplin dengan jam belajarnya, maka dikurangi jam mainnya misalnya. Hukumannya udah, mulai besok, biasanya hari Ahad kami izinkan kamu main 3 jam, menjadi kami izinkan main cuma 1 jam saja, kami kurangi 2 jam. Itu kan hukuman. Agar dia sadar, oh dia salah. Kemudian tidak mengarahkan anak pada perilaku positif. Bisa dikatakan nggak peduli dengan karakter anak. Nah inilah, yang penting anak juara. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, buat kita yang orang tua yang anaknya masih sekolah, penting sekali sebenarnya. Pertama kali ketika terima rapor itu jangan nilai rapornya kita tanya dulu. Perilaku anak kita aman nggak di sekolah gitu loh. Saya jujur aja Bapak Ibu, anak saya itu yang ketika terima rapor saya tanya itu dulu sama Ustazahnya. Ustadz ini anak Ustadz ini nilainya turun ini di pelajaran ini. Lalu saya bilang ya nggak apa-apa, insya Allah nanti kita genjot lagi, kita tingkatkan lagi untuk semester berikutnya. Cuma satu nih Ustazah, saya tanyakan, apakah anak saya punya masalah nggak secara akhlaknya? Oh enggak, anak Ustadz bagus akhlaknya. Gimana dengan gurunya, santun nggak dia? Alhamdulillah santun. Gimana dengan kawannya? Mampu nggak dia kerjasama? Mampu, sudah alhamdulillah. Cek dulu perilaku anak kita. Ya. Jadi adab sebelum ilmu itu di sana penerapannya. Nah, kemudian membandingkan anak secara tidak adil dengan orang lain. Jangan dengan orang lain, dengan saudara kandungnya aja nggak bisa kita bandingkan. Kamu itu ya nggak kayak kakakmu, lihat kakakmu juara terus, ya iyalah kakaknya tes IQ-nya 200, adiknya tes IQ-nya 50 misalnya kan, gimana cara membandingkannya kan? Nah, jadi jangan pernah membandingkan anak secara tidak adil dengan orang lain, karena kondisi anak kita masing-masing itu berbeda-beda, tipenya berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Ada anak tuh tipenya apa? Kalau di belahan otaknya ada yang otak kanan, ada yang otak kiri, ada yang otak tengah. Nah, alhamdulillah masih punya otak ya. Tadi dia mungkin nggak punya otak lagi. Kalau otak kanan apa arahnya nih Bapak Ibu? Ini orang seni, imajinatif dia orangnya. Nah, kalau otak kiri ini orang matematis, orang hitung-hitungan, ilmu pasti, dia cocoknya ke sains ini kalau yang orang otak kiri ini. Ya. Kalau otak tengah, ini biasanya cenderung ke pekerja sosial dia biasanya. Bagaimana menyenangkan semua orang gitu. Nah itu kan potensinya beda-beda gitu loh. Ada yang audio, ada yang kinestetik, ada yang visual. Maka jangan heran Bapak Ibu kalau anak kita ada yang suka belajar pakai musik, jangan dimarahin. Kamu tuh ya belajarnya kok pakai musik? Ya memang dia tipenya visual, audio. Orang tipe audio tuh seneng kalau belajarnya diiringi dengan instrumen. Emang cepet dia masuk gitu loh. Anak-anak kita yang belajarnya suka pindah-pindah. Mungkin Bapak Ibu pernah punya anak atau pernah ngelihat seorang anak pakai buku. Dia belajar pertama dia sebentar duduk di ruang tamu, setelah itu jalan lagi ke ruang tengah, habis itu jalan lagi ke dapur, tapi buku dibawa kemana-mana. Tipe apa ini? Tipe kinestetik namanya. Nah, jadi masing-masing anak itu berbeda, pendekatannya pun berbeda kita dengan mereka. Nah, kemudian kontradiktif dalam menerapkan satu nilai kepada anak. Ini kata Syekh Muhammad Rashid Dimas. Ini kesalahan yang selanjutnya. Apa itu kontradiktif dalam menerapkan suatu nilai pada anak? Nggak jadi contoh. Kita ngajarkan dia jujur, tapi di sisi lain kita ajarkan dia dusta. Kamu jadi orang yang jujur ya nak ya. Iya mama. Terus besoknya mamanya ada telepon. Lalu ketika ada telepon langsung mamanya bilang, nak nanti kalau Bu Ani yang nelpon bilang ya mama sedang nggak di rumah. Nah, ini kan berarti kan kontradiktif gitu lah. Yang paling luar biasanya anaknya jujur ini, saking jujurnya ngomong, Bu Ani kata mama sedang nggak di rumah gitu kan. Nah, ini jujur banget gitu kan. Nah, kontradiktif. Kemudian apa lagi? Nah, tidak memberikan kasih sayang yang cukup pada anak. Nah, ini terutama kita nih para ayah. Mohon maaf Bapak, ya ada hal yang menarik dari sebuah buku. Saya nggak ingat lagi siapa yang nulis buku itu. Judulnya begini, Negeri Tanpa Ayah.
Dan Indonesia ini tercatat nomor 6 di dunia negeri tanpa ayah. Artinya apa? Bapak ada tapi bapak biologis. Kasih sayang no. Apa contoh buktinya? Sederhana saja. Ketika ada acara-acara kumpul orang tua, murid di sebuah sekolah, kira-kira yang banyak hadir bapak-bapaknya atau ibu-ibunya? Ibu-ibu. Saya sepanjang saya bantu-bantu pesantren Darul Hikmah di Pasaman Barat itu, ketika kami ngadakan acara parenting tentang orang tua, itu yang banyak datang ibu-ibunya, Pak. Bapak-bapaknya hilang. Entah kemana. Ada yang datang tapi nggak mau masuk ke dalam. Nongkrong aja di luar gitu. Padahal di usia-usia emas, anak ini butuh bapak loh. Mohon maaf Pak, dia butuh kita, butuh sosok yang lengkap antara bapak dengan laki-laki. Ketegasan seorang ayah, sikap seorang ayah dengan kelembutan kasih sayang seorang ibu, dia harus lengkap dapatnya gitu loh. Harus lengkap. Saya punya teman Pak, seorang trainer, pelatihan pengembangan sumber daya manusia. Dia punya anak sekolah di sebuah sekolah elit yang ada di Depok. Ternyata anak kandungnya itu satu kelas dengan anaknya Irfan Hakim, artis itu yang sering bawa acara Hafiz Quran dengan Irfan Hakim. Apa kata beliau? Dia acung jempol, teman saya ini acung jempol dengan Irfan Hakim. Sesibuk-sibuknya dunia artisnya, asal ada acara tentang anak di sekolah, dia pasti datang, nggak pernah absen. Ini perlu juga kita jadikan contoh nih yang begini nih. Sibuknya luar biasa, tapi kalau tentang anak dia nggak pernah absen. Hadir dia Pak. Ini penting ini. Ya. Bayangkan Pak, anak dikandung oleh ibu, melahirkan ibu, kemudian membesarkan ibu, menyusui ibu, mengasuh ibu. Nanti kemudian ayah sibuk dengan kerja, tidak lengkap kasih sayang ayah kepada anak. Nanti anak masuk TK, ketemu lagi gurunya juga ibu-ibu juga. Karena guru TK kan nggak ada, Pak Guru ya. Ada nggak Pak Guru TK? Nggak ada ya, nyarisnya ibu-ibu semua kan. Nah SD nanti ketemu siapa? Bu Guru lagi yang paling banyak daripada Pak Guru. Di masa golden age-nya, di masa keemasan, dia cuma dapat sentuhan seorang wanita, sentuhan laki-laki nggak dapat. Inilah salah satunya yang pernah kami dan tim hadapi Pak. Apa itu? Dia rindu sosok ayahnya, dia cari sosok ayah pengganti di luar, ketemulah orang-orang yang homo itu. Jadi dia sudah. Ya, ini dia. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, berlebihan dalam menghukum anak secara fisik ini juga nggak boleh. Kalau mau mukul anak, kata Rasulullah, pertama tidak dalam keadaan kondisi sangat marah karena takut loss. Kemudian yang kedua, jangan memukul bagian muka. Kemudian yang ketiga, memukul pun kalau pakai alat bukan dengan alat yang menyakiti. Contoh kita pukul anak kita dengan kain sarung kan nggak bakalan bikin cedera. Kemudian kalau mau memukul lebih daripada satu kali, jangan di satu tempat. Pukul satu di kaki kanan, pukul lagi satu di kaki kiri. Jadi rasa fokusnya itu nggak di satu tempat gitu. Karena tujuan memukul anak bukan menyakiti anak, tapi menurunkan kesombongan dan egonya. Itu dia intinya. Menurunkan sombong dan egonya itu yang harus turun gitu. Bukan soal rasa sakitnya. Nah ini. Kemudian tidak memperdulikan karakter masing-masing anak, itu juga yang tadi. Ya. Anak-anak yang si A pendekatannya harusnya begini, si B pendekatannya begini, si C begini, nggak sama semua, nggak rata semua. Ya. Tidak bertahap dalam interaksi dengan anak. Nah, menanamkan satu nilai langsung, ibaratnya dosis kelas 6 dikasih langsung ke kelas 1. Nggak bisa Pak, bertahap. Ya kan? Nah kemudian menghina, meremehkan, melecehkan anak dengan kalimat-kalimat yang merendahkannya, ini nggak boleh. Tidak adanya kesepakatan antara ayah dengan ibu dalam metode mendidik anak. Ibu dengan ayah harus sepakat ini. Kalau saya dengan istri, saya katakan kalau saya lagi marah dengan anak, kamu nggak boleh bela. Begitupun sebaliknya, kalau kamu lagi marah, saya juga nggak bakalan bela. Kalau nggak setuju, nanti di belakang anak diselesaikan. Jangan ibunya lagi ngomel terus kita datang membela, atau kita lagi ngomel datang ibunya membela. Nah, itu bahaya. Anak tidak akan tahu dia dan tidak akan paham bahwa dia sedang berada pada posisi salah. Ya. Kemudian tidak melibatkan anak dalam membuat aturan hal yang boleh dan tidak boleh. Ini penting juga Bapak Ibu. Aturan di rumah itu, kapan perlu ajak mereka diskusi. Ayah sama bunda inginnya kamu begini. Nah, gimana pendapatmu? Jadi ajak diskusi. Nah, jadi kita sepakat ya, kamu main handphonenya sekian jam aja. Kasih pengertian, kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Jadi melibatkan anak sehingga anak merasa itu bagian daripada keinginannya.
Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, inilah kira-kira 20 ya kesalahan anak orang tua kepada anak. Nah, sekarang kita lihat ini ekses yang tadi Bapak Ibu. Kalau anak sudah ya, sebentar. Ini ada beberapa hal ya, paksa diri kita jauh dari ini. Artinya apa? Kalau tiba di anak, ajarkan dia hati-hati dengan musik. Carilah musik yang positif, bukan yang negatif. Jaga anak kita jangan sampai stylenya, penampilannya melanggar syariat, membuka aurat. Nanti kita kena, Pak. Kita ditanya sama Allah. Hati-hati dengan sinema yang merusak otak anak-anak kita. Nah, olahraga, silakan anak kita olahraga, tapi ingatkan dia jangan sampai gara-gara olahraga auratnya dibukanya. Contoh, mohon maaf, main futsal pakai celana pendek, ini membuka auratnya. Ya. Nah, ini smoke. Nah, jaga anak kita jangan sampai teracuni. Sabu. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang bawa bencana ini Bapak Ibu. Kalau sudah dia pergaulan bebas, hamil di luar nikah, saya khawatir ini yang dikerjakannya. Yang membuktikan bahwa di sini pernah hidup seorang ini klinik aborsi legal di Amerika. Jadi di Amerika tuh bebas, Pak. Ada klinik aborsi yang boleh di Amerika. Dan ini yang ditemukan di belakang klinik itu. Ini korban janin-janin korban aborsi ini. Beberapa bayi yang akan ditunjukkan umumnya berusia 9 atau 10 minggu. Karena aborsi tidak pernah dilakukan sebelum usia 6 minggu. Maka setiap bayi yang terbunuh oleh aborsi sesungguhnya adalah bayi yang sudah memiliki wujud utuh, di mana jantungnya sudah berdenyut dan otaknya sudah menghasilkan gelombang aktivitas kerja otak. Beberapa bayi yang akan Anda lihat sudah memasuki trimester kedua dan ketiga usia kehamilan. Banyak yang ditemukan di dalam plastik-plastik sampah dibuang di belakang sebuah klinik aborsi di Houston, Texas. Hancur semua ini. Memang kepalanya itu nggak bisa dikeluarkan utuh, memang harus dipecahkan di dalam, Pak. Dimasukkan alat kayak tang itu kan, diintip pakai ultrasonografi, ditangkap kepala bayi itu, dipecahkan, ditarik keluar. Hidup di dunia sebentar saja, sekedar mampir sekejap mata. Jangan terpesona, jangan terpedaya. Akhirat nanti tempat pulang kita. Akhirat nanti hidup sebenarnya. Barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia. Inilah ketika mereka melakukan seks bebas, hamil di luar nikah, lalu ini yang terjadi. Dunia tujuannya, niscaya akan letih dan pasti sengsara. Diperbudak dunia sampai akhir masa. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ini kalau pergaulan bebasnya laki-laki perempuan. Kalau laki-laki dengan laki-laki, nah, mari kita lihat. Ini ada bahan yang bagus. Nah, ini resiko tertular HIV-nya 22 kali ya, daripada pelacur. Pelacur 21 kali, malah mereka 22 kali. Ya. Nah, jumlah kasus HIV AIDS di Indonesia. Nah, ini di Indonesia, Sumatera Barat nomor berapa itu? Nah, ini 7-10 provinsi yang melaporkan jumlah kasus AIDS terbanyak 2019. Ya, nomor 9 kita, Pak. 59 kasus. Ya. Nah, ini di Sumatera Barat. Ini dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumbar 2017 sampai 2019. Ini data kita dapatkan dari tim medis kita. Kota Padang ini. Bapak,
biasanya penyakitnya ini mohon maaf ini gambarnya agak serem ya. Nah, nih akan terjadi begini, sipilis gitu ya. Nah ini nanah, bisa jadi seperti ini. Ya. Nah ini kanker leher rahim, kemudian menimbulkan penyakit herpes seperti ini. Ya. Nah, ini tenggorokannya yang meradang, lidahnya. Nah, ini ada radang tenggorokan karena memang mereka melakukan, mohon maaf, melakukan biasanya kontak juga dengan mulut. Nah, ini tanda-tanda. Makanya kalau ada peradangan-peradangan begini, ini biasanya dokter di rumah sakit langsung curiga nih Pak. Apalagi kalau sudah tuberkulosis, paru-parunya kena, ini biasanya ke sana salah satunya. Disuruh tes HIV dia. Sampai begini. Sampai seperti ini. Habis badannya semua. Ya. Nah ini Pak kutil pada anusnya. Orang-orang homoseksual banyak menderita yang begini. Nah ini penyalahgunaan teknologi. Nah apa pintu masuknya Bapak? Nih Ibu, lifestyle, gaya hidupnya, berdua-duaan, lingkungan, pertemanan, media sosial, mengakses pornografi. Nah ini dia. Pornografi ini mengerikan. Sekarang saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu, ya. Saya akan lihatkan kepada Bapak Ibu. Nah, ini suatu film tentang bagaimana pornografi itu bisa merusak otak seorang anak. Termasuk otak kita juga yang sudah dewasa kalau nggak hati-hati bisa rusak. Tahukah Anda, otak merupakan bagian tubuh yang paling penting bagi manusia? Sekarang angkat tangan Anda dan letakkan pada dahi. Tepat di situ ada bagian otak yang paling istimewa. Bagian itu disebut prefrontal cortex atau disingkat PFC. Menurut peneliti otak Jordan Grafman, PFC ini hanya ada pada otak manusia, sehingga membedakan kita dengan binatang. Bagian ini diciptakan dan dirancang khusus oleh Tuhan supaya manusia mampu memilih dan memiliki etika. PFC berfungsi seperti pemimpin. Ia bertanggung jawab untuk berkonsentrasi, memahami benar dan salah, mengendalikan diri, menunda kepuasan, berpikir kritis, dan merencanakan masa depan. PFC adalah pusat pertimbangan dan pengambilan keputusan. PFC inilah yang membentuk kepribadian dan perilaku sosial. Setelah film ini kita langsung stop, kita Sayangnya, sholat ya Pak. PFC adalah bagian otak yang paling mudah mengalami kerusakan. Jika PFC rusak, maka kepribadian orang bisa berubah. Rusaknya PFC bisa disebabkan oleh benturan fisik, bisa juga oleh zat kimia, seperti narkotika, psikotropika, dan zat adiktif atau nafsa. Dan ternyata penyebab paling merusak juga pornografi, yang disebut narkolema, narkotika lewat mata. Bagaimana pornografi mempengaruhi otak dan pikiran kita? Adi, remaja 12 tahun, melihat gambar di TV yang menjurus ke porno. Awalnya, ia merasa kaget dan jijik. Ini karena sistem limbik di otak Adi menjadi aktif. Sistem limbik mengatur emosi juga keinginan makan, minum, dan berhubungan seksual. Sistem limbik ini kemudian mengaktifkan zat kimia otak bernama dopamin. Dopamin memberi rasa senang, penasaran, sekaligus kecanduan. Zat ini juga aktif jika orang mengkonsumsi nafsa. Oleh karena itu, sifat candu pornografi sama dengan sifat candu nafsa. Otak akan mengingat apa yang membuat Adi senang dan bagaimana ia memperolehnya. Jika Adi mendapatkan pembinaan akhlak, etika yang baik, dan patuh pada norma sosial, dorongan melihat pornografi, meskipun menyenangkan, akan ia abaikan. Namun karena hal itu tidak ada pada diri Adi,
Ketika ia sedang merasa bosan dan ingin mencari kesenangan, otak akan mendorongnya agar melihat pornografi lagi. Namun lama-lama, Adi bosan melihat jenis gambar yang sama dan butuh yang lebih porno untuk memicu rasa senang. Sekarang, dengan internet, pornografi menjadi jauh lebih mudah didapat. Pertama, Adi membuka internet dan tidak sengaja melihat gambar yang menjurus ke porno. Berikutnya, ia sengaja membuka lagi untuk melihat yang lebih porno. Awalnya melihat yang sedikit terbuka, lama-lama semuanya terbuka. Awalnya melihat 1 menit, lama-lama 1 jam. Adi mengalami kecanduan pornografi. Bagaimana kerusakan PFC akibat kecanduan pornografi? Secara alamiah, dopamin dialirkan dari sistem limbik ke PFC. Orang yang kecanduan pornografi akan mengalirkan dopamin secara berlebihan sehingga membanjiri PFC. PFC menjadi tidak aktif karena terendam dopamin. Semakin sering PFC tidak aktif, ia akan semakin mengerut dan fungsinya terganggu. Sistem limbik justru akan berkembang semakin besar karena terus mengaktifkan dopamin, sehingga Adi cenderung untuk terus mencari kesenangan tanpa takut atas akibatnya. Jika tidak ditangani segera, Adi berpeluang besar menjadi pelanggan pornografi seumur hidup dan mengalami kerusakan otak di bagian PFC. Awalnya, ia akan kehilangan konsentrasi, penurunan kemampuan menimbang benar dan salah, serta berkurangnya kemampuan mengambil keputusan. Lama-lama, besar kemungkinan ia akan melakukan masturbasi, oral seks, hubungan seksual suka sama suka, dan mudah berganti-ganti pasangan seksual. Pernikahan dianggap tidak penting, pasangan dianggap hanya sebagai objek seksual semata, cenderung merendahkan derajat dan kehormatan lawan jenis. Selera hubungan seksualnya pun tidak sehat dan seenaknya, kasar sampai tega memperkosa. Manusia jadi tidak ada bedanya dengan binatang. Inilah dampak yang terjadi akibat kerusakan PFC. Ahli bedah otak Donald Hilton Jr. mengatakan, jika difoto menggunakan alat magnetic resonance imaging, otak yang rusak akibat pornografi memperlihatkan hasil yang sama dengan otak yang rusak karena kecelakaan. Ia juga mengatakan, berbeda dengan dampak nafsa yang merusak otak di 3 bagian, pecandu pornografi yang sudah melakukan hubungan seks dengan anak-anak mengalami kerusakan otak di 5 bagian. Terbukti, pornografi pada anak lebih bersifat merusak karena PFC belum matang dengan sempurna. Tapi untungnya, otak anak yang belum sempurna ini masih mudah dibentuk. Pengaruh pornografi bisa lebih mudah dihilangkan asal ada usaha untuk memulihkan dengan sabar, terutama oleh ayah ibu, keluarga, dan orang terdekat. Pelajari bagaimana mencegah dan menangani anak yang terkena pornografi. Mari lindungi generasi kita dari bencana pornografi dan kejahatan seksual. Oke, Bapak Ibu, itulah kenapa pentingnya ya berkali-kali mungkin kita sampaikan dalam kajian-kajian kita. Mari kita disiplinkan anak kita penggunaan benda yang satu ini. Karena memang sekali dia mengalami kerusakan memang sangat luar biasa parahnya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Karena keterbatasan waktu kita, ini sudah azan, kita akhiri. Tapi mungkin sebelum diakhiri kalau ada 1-2 yang mau ditanggapi silakan. Mungkin 1 menit saja kita ambil waktu. Ada Bapak Ibu yang mau? Ya silakan Bapak. Ada. Ya. Ya. Solusinya Pak. Solusi